terima kasih telah hadir dalam webinar hari ini dan terima kasih antusias para wajib pajak ini sangat besar sekali. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai untuk pembahasan yang pertama itu adalah peraturan pemerintah terkait nomor 58 tahun 2023 atau terkait dengan tarif efektif rata-rata. Oke, ini saya share screen dulu. Oke, yang pertama ini adalah tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Jadi PP nomor 58 tahun 2023 ini mempertegas terkait teknis cara pemotongan PPh 21 yang kedepannya itu akan lebih efisien dan mulai berlaku ini adalah per 1 Januari 2024. Oke, pemotongan PPh 21 ini saat ini memiliki berbagai skema perhitungan yang dapat membingungkan wajib pajak dan secara administrasi memberatkan bagi wajib pajak yang berusaha untuk mencoba melakukan kewajiban perpajakan dengan benar. Artinya apa? Artinya PPh 21 yang sebelumnya ini secara teknis perhitungan PP 58 ini mempermudah atau mempersingkat cara perhitungan untuk wajib pajak yang memang siap untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar. Nah, tujuan dari PP 58 ini apa? Yang pertama adalah memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi wajib pajak untuk menghitung pemotongan PPh pasal 21 di setiap masa pajak, kecuali bulan Desember atau akhir tahun. Nah, jadi mempermudah untuk perhitungan dari Januari sampai November. Nanti skemanya akan saya jelasin di belakang. Yang kedua adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dan yang terakhir, memberikan kemudahan dalam membangun sistem administrasi yang mampu melakukan validasi atas perhitungan wajib pajak. Dengan demikian, diharapkan proses bisnis yang dilakukan oleh wajib pajak lebih efektif, efisien, dan akuntabel dapat terwujud. Oke, nah secara secara tarif perpajakan sebenarnya tidak ada perubahan terkait pasal 17. Ya, jadi aturan tarif PPh 21 ini masih berlaku seperti sebelumnya, yaitu pasal 17. Apa saja? Kita feedback kembali nih. Untuk 5% yaitu dengan penghasilan 0 sampai 60 juta. 60 juta sampai 250 juta itu tarifnya adalah 15%. 250 juta sampai dengan 500 juta tarifnya adalah 25%. 500 juta sampai dengan 5 miliar tarifnya adalah 30%. Dan di atas 5 miliar maka tarifnya adalah 35%. Oke. Nah, tarif perpajakan ini tidak pernah ada perubahan maupun adanya PP 58 tahun 2023 karena tarif pasal 17 ayat 1 ini masih tetap berlaku. Oke, nah ini kita masuk ke poin intinya terkait PP 58 tahun 2023 ini. Tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas PP 58 tahun 2023 dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian. Nah, jadi Bapak dan Ibu cukup memahami kelompok
ini terlebih dahulu. Pada intinya, PP 58 hanya mempertegas terkait kelompok atau kategori-kategori yang dipermudah. Yang pertama, tarif efektif bulanan, yaitu yang perlu diingat oleh Bapak dan Ibu, yaitu kategori A, kategori B, dan kategori C. Terus apa nih yang masuk kategori A? Kategori A itu ada untuk wajib pajak orang pribadi yang status PDKP-nya terdiri dari TK0, tidak kawin tanpa tanggungan, tidak kawin dengan satu tanggungan, sama kawin dengan tanpa tanggungan. Maka 3 PTKP ini masuk kategori A. Kita lanjut untuk kategori B. Kategori B ini terdiri dari apa? Dari status PTKP, TK 2, tidak kawin dengan tanggungan 2 orang. Yang kedua, TK 3, tidak kawin dengan tanggungan 3. Dan PTKP K1, yaitu dengan status kawin dengan tanggungan 1. Dan yang terakhir adalah PTKP K2, yaitu kawin dengan tanggungan 2. Jadi bagi Bapak dan Ibu atau wajib pajak orang pribadi yang status PTKP-nya seperti yang tadi saya sampaikan, maka masuk kategori B. Oke, lanjut. Yang terakhir adalah kategori C. Kategori C ini apa? Yaitu PTKP yang statusnya ada kawin dengan 3 tanggungan. Oke. Nah, jadi Bapak dan Ibu memahami terlebih dahulu terkait tarif efektif bulanan ini terdiri dari 3 kategori. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu atau wajib pajak orang pribadi ini sudah bisa mengetahui terlebih dahulu. Misalnya contoh saya, statusnya adalah TK0 atau tidak kawin dengan tanpa tanggungan. Maka saya sendiri masuk kategori A. Oke. Nah, lanjut yang kelompok kedua adalah tarif efektif untuk harian. Oke. Nah, tarif efektif harian itu penghasilan bruto di bawah 450.000 per hari, maka tarifnya adalah 0%. Untuk penghasilan bruto harian yang dari 450.000 sampai dengan 2,5 juta, maka tarif efektif rata-rata atau TER hariannya adalah 0,5%. Oke, sampai di sini saya harap Bapak dan Ibu memahami dulu ya terkait 2 kelompok ini. Nah, sekarang kita lanjut. Setelah Bapak dan Ibu memahami kategori-kategori tersebut, yang kedua atau step kedua adalah Bapak dan Ibu atau wajib pajak orang pribadi menentukan penghasilannya terlebih dahulu. Contoh tadi saya sudah kasih sampel. Misalnya saya sendiri statusnya adalah TK0, ya, tidak kawin 0, artinya masuk kategori A. Nah, ketika masuk kategori A, maka kita lihat dari skema ini, ya, persen-persen yang sudah ditentukan dari PP 58 tahun 2023 ini. Misalnya nih, saya penghasilan bruto per bulan itu adalah 10 juta, misalnya seperti itu ya. Atau penghasilan gaji saya tiap bulan adalah 10 juta. Nah, Bapak dan Ibu wajib melihat dari lapisan-lapisan penghasilan ini. Tadi saya menyebutkan penghasilan saya adalah 10 juta per bulan. Nah, kita lihat nih, 10 juta ini masuk kategori mana? Berarti apa? Saya masuk ke nomor 9, yaitu lapisan 9.650.001 sampai 10.050.000, maka tarif efektif rata-rata atau tarif pajaknya itu adalah 2%. Oke. Nah, jadi yang pertama, Bapak dan Ibu harus menentukan terlebih dahulu kategori wajib pajak ini masuk kategori mana. Yang kedua, kita melihat dari penghasilan yang dimiliki atau diterima setiap bulannya itu masuk ke lapisan mana. Nah,
Dari situ baru kita hitungkan pajaknya. Tapi perlu diketahui sama Bapak dan Ibu sekalian, tarif-tarif ini bukan berarti tarif PPh 21 berubah, tidak. Tarif PPh 21 tetap masih sama menggunakan pasal 17. Hanya saja dari Januari sampai November, DJT ini memberikan suatu perhitungan yang lebih mudah, memudahkan Bapak dan Ibu. Dengan catatan apa? Dengan catatan melihat dari skema-skema yang sudah dilampirkan di PP 58 ini. Jadi tarif-tarif ini ada tarif tetap yang diberikan untuk dilakukan pemotongan setiap bulannya. Tapi tidak mengurangi pembayaran pajak PPh 21 pada akhir tahun. Artinya apa? Tarifnya secara global nantinya masih sama, yaitu 5%, 15, 25, 30, dan 35. Paham ya sampai di sini Bapak dan Ibu? Oke, nah ini kita lanjut untuk ke kategori B. Nah, Bapak dan Ibu atau wajib pajak orang pribadi, kalau yang masuk kategori B dengan status PTKP seperti di atas, yaitu TK2, TK3, K1, K2, maka masuk kategori B dan ini adalah lapisan penghasilan bruto yang perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu. Nah, lapisan-lapisan ini tidak perlu dihafal Bapak dan Ibu, karena saya yakin sulit ya untuk dihafal dari lapisan-lapisan tersebut, apalagi terdiri dari kategori A, kategori B, dan kategori C. Yang perlu Ibu memahami adalah mengingat adanya aturan PP 58 tahun 2023. Dan data-data ini mungkin Bapak dan Ibu bisa simpan atau mungkin print keluar terus tempel di meja. Jadi untuk lapisan-lapisan ini nanti silakan ditentukan sesuai dengan yang sudah diatur di PP 58 tahun 2023. Oke, kita lanjut untuk kategori C. Kategori C ini PTKP-nya hanya K3. Oke, yaitu sebesar 72 juta. Bagi wajib pajak atau orang pribadi yang status PTKP-nya itu K3, maka ini adalah lapisan penghasilan bruto. Jadi Bapak dan Ibu rajin-rajin dalam membuka lapisan-lapisan penghasilan bruto ini. Karena saya yakin sulit untuk dihafal secara keseluruhan dari kategori A, kategori B, dan kategori C. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, nah ini penjelasan atas rangkuman dari PP 58 ini. Apa saja sih yang berubah terkait PP 58 ini? Yang pertama, bagi pegawai tetap dan pensiunan diterapkan setiap masa kecuali masa pajak terakhir yaitu bulan Desember. Maka penghasilan bruto dikali tarif efektif rata-rata bulanan. Oke, jadi ini yang diberikan kepada pegawai tetap dan pensiunan. Nah, terus bagaimana cara perhitungan untuk masa Desember atau masa pajak terakhir? Nah, masa Desember tidak menggunakan tarif efektif rata-rata bulanan, tapi menggunakan apa? Tarif pasal 17, yaitu tarif pasal 17 pada umumnya yang sebelumnya sudah pernah kita hitungkan, yaitu dengan tarif 5%, 15, 25, 30, dan 35. Oke, nah yang kedua, untuk anggota Dewan Komisaris, pegawai yang menerima penghasilan tidak teratur, oke, diterapkan per masa pajak, itu menggunakan apa perhitungannya? Penghasilan bruto
dikali tarif efektif rata-rata bulanan. Oke. Nah, lanjut. Untuk pegawai tidak tetap. Oke, pegawai tidak tetap itu ada dua skema. Yang pertama, tidak dibayar bulanan. Oke, tidak dibayar bulanan, itu artinya pembayarannya adalah harian, mingguan. Jika penghasilan sehari 0 sampai 2,5 juta per hari, maka dia masih menggunakan tarif efektif rata-rata, yaitu penghasilan bruto sehari dikali tarif efektif rata-rata harian. Oke, kalau misalnya pegawai tidak tetap ini penghasilannya tidak dibayar bulanan dan penghasilan per harinya melebihi 2,5 juta, maka tarifnya itu adalah penghasilan bruto dikali 50% dikali tarif pasal 17. Oke, jadi perlu dipahamin ya. Untuk yang penghasilan brutonya per harinya 2,5 juta dan tidak dibayar bulanan, maka ini adalah perhitungan terbaru. Ya, makanya di sini ada new nih. Perhitungan terbaru yaitu penghasilan bruto dikali 50% dikali tarif pasal 17. Jadi kalau saya bisa bilang teknis perhitungan untuk pegawai tidak tetap ini sama seperti bukan pegawai yang menerima penghasilan. Nah, rumusnya sama, Bapak dan Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana kalau pegawai tidak tetap tapi penghasilannya dibayar bulanan? Maka penghasilan bruto bulanannya ini dikali tarif efektif rata-rata bulanan. Seperti yang tadi ditentukan, yaitu kategori A, kategori B, kategori C, sama yang terakhir itu adalah harian. Oke, nah untuk bukan pegawai, ya, bukan pegawai, peserta kegiatan, peserta program pensiun, mantan pegawai, secara perhitungan perpajakan masih sama, yaitu menggunakan tarif pasal 17. Oke. Nah, jadi dari PP 58 ini memang dirangkum yang berubah secara teknis perhitungan, tapi tidak mengurangi pembayaran pajak pada akhir tahun, itu adalah pegawai tetap dan pensiunan. PNS masih sama, anggota Dewan Komisaris atau pengawas yang menerima penghasilan tidak teratur, pegawai tidak tetap, itulah yang dirubah secara teknis. Nah, namun untuk bukan pegawai, peserta kegiatan, peserta program pensiun, sama mantan pegawai, ini masih menggunakan tarif pasal 17. Oke, untuk secara teori atas PP 58 tahun 2023 ini, saya rangkum sesimpel mungkin supaya Bapak dan Ibu atau wajib pajak orang pribadi dapat memahami dengan gampang, dengan seksama, supaya tidak membingungkan. Oke. Nah, sekarang kita lanjut untuk perhitungan. Contoh-contoh perhitungan menggunakan tarif efektif rata-rata. Oke, Bapak dan Ibu wajib pajak orang pribadi. Yang pertama, saya akan memberikan contoh perhitungan terkait pegawai tetap yang bekerja selama 1 tahun. Jadi ini awal-awal saya memberikan dulu yang ringan-ringan nih, Bapak dan Ibu wajib pajak orang pribadi. Oke, yang pertama adalah contoh kasus. Bapak Andi pada tahun 2024 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji per bulan sebesar 9 juta. Oke. Dan membayar iuran pensiun sebesar 200.000 per bulannya.
pada bulan April mendapatkan bonus 25 juta. Oke. Dan pada Desember mendapatkan tunjangan hari raya sebesar 30 juta. Bapak Andi menikah tetapi belum mempunyai anak. Oke. Menikah tapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari, penghasilan Bapak Andi dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji. Oke, hanya dari gaji. Hitungkan PPh pasal 21 bulan Januari sebagai berikut. Nah, contoh, tadi kan sudah disebutkan dari soal Januari sampai November sampai Desember, Pak Andi ini menerima gaji sebesar 9 juta. Oke, lanjut, bulan April menerima bonus sebesar 25 juta. Lanjut, bulan Desember menerima tunjangan hari raya sebesar 30 juta. Nah, oleh karena itu, cara hitung menggunakan PP 58 atau tarif efektif rata-rata ini adalah seperti ini, Bu. Yang pertama, kita harus totalin dulu penghasilan bruto yang diterima oleh Bapak Andi. Contoh, Januari penghasilannya 9 juta secara global. Februari, Maret masih sama. Bulan April, dia menerima bonus. Maka secara penghasilan bruto yang diterima oleh Bapak Andi, yaitu 25 juta ditambah 9 juta. Totalnya 34 juta. Bulan Mei sampai bulan November masih terima 9 juta atas penghasilan bruto. Bulan Desember, Bapak Andi ini ada terima tunjangan hari raya. Oleh karena itu, bulan Desember, maka total penghasilan brutonya ini adalah 39 juta. Secara keseluruhan, dalam 1 tahun, Bapak Andi ini menerima penghasilan totalnya adalah 163 juta. Nah, tahap kedua, setelah kita mentotalkan penghasilan bruto setiap bulannya, step kedua adalah kita menentukan kategori. Oke, kita menentukan kategori. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Tadi PP 58 sudah memberikan kategori-kategori yang dibutuhkan Bapak dan Ibu. Ya, tadi di kategorinya itu sudah dijelaskan. Nah, sekarang kita tinggal menentukan apa saja yang masuk kategori tersebut. Oke, nah kita lihat kembali apa namanya PP 58. Tadi statusnya itu adalah kawin tapi tanpa tanggungan. Maka dia masuk K0 dengan kategori A. Oke. Terus penghasilan per bulan itu adalah 9 juta. Nah, kita lihat dulu. Penghasilan 9 juta ini masuk kategori yang lapisan keberapa? Ini contoh nomor 8, yaitu 8.550.000 sampai dengan 9.650.000, maka tarifnya adalah 1,75%. Nah, kita lihat kembali. Oke, karena penghasilan brutonya 9 juta, maka tarif pajaknya adalah 1,75%. Langsung saja Bapak dan Ibu. Jadi 9 juta dikali 1,75%. Oke, maka PPh 21 terhutang pada bulan Januari sebesar 157.500. Oke, nah inilah yang dimaksud dari PP 58 atau yang dimaksud dari pihak DJP untuk mempermudah Bapak dan Ibu wajib pajak orang pribadi untuk perhitungan PPh 21. Oke, nah jadi setiap bulannya maka Bapak Andi harus bayar PPh 21-nya sebesar 157.500. Oke,
Bulan Februari juga sama, bulan Maret pun juga sama. Nah, bulan April, bulan April karena Bapak Andi menerima bonus, maka penghasilan bruto itu adalah 9 juta ditambah 25 juta, maka menjadi penghasilan brutonya 34 juta. Nah, 34 juta ini masuk lapisan mana? Nah, ini coba kita sama-sama lihat juga nih, 34 juta masuk kategori mana. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat, 34 juta maka masuk ke nomor 24, yaitu 32.400.001 sampai 35.400, maka tarif pajaknya adalah 14%. Nah, oleh karena itu, maka di bulan April, tarif pajaknya adalah sebesar 14%. Nah, tinggal dikalikan 34 juta dikali 14%, maka bulan April Bapak Andi harus bayar pajaknya sebesar 4.760.000. Nah lanjut, di bulan Mei sampai bulan November masih sama, ya, karena penghasilannya 9 juta, maka tarifnya 1,75%. Jadi Januari sampai November itu menggunakan tarif efektif rata-rata atau mengikuti kategori, dan setiap bulannya pasti sama. Nah, inilah yang dinamakan mempermudah wajib pajak untuk melakukan perhitungan perpajakan PPh 21. Nah, cuman ada perbedaannya di bulan Desember. Bulan Desember atau masa Desember yang kita hitung di bulan Januari tahun berikutnya, itu memang perhitungannya sedikit berbeda. Ya, biasanya kan ada pelaporan SPT masa, ada pelaporan yang namanya SPT tahunan PPh 21 1721 A1. Nah, di bulan Desember ini, ya, di bulan Desember ini kita harus hitung ulang secara keseluruhan menggunakan tarif pasal 17, bukan menggunakan PP 58 atau tarif efektif rata-rata. Nah, cara perhitungannya seperti apa? Kita simak sama-sama. Di sini yang pertama, secara perhitungan, secara teknis, ini masih sama seperti sebelumnya. Yang pertama kita harus lihat dulu gajinya berapa. Tadi kan 9 juta, maka dikali 12 bulan. Gaji secara setahun adalah 108 juta. Terus ditambah ada bonus dan THR, di bulan April bonus 25, Desember THR 30, maka totalnya adalah 55. Nah, total penghasilan bruto selama 1 tahun itu adalah 163 juta. Lanjut, kita harus menghitung pengurangnya. Pengurangan tadi apa? Yang pasti sudah ada biaya jabatan. Biaya jabatan 5%, maksimal 6 juta. Dari mana? Dari 163 juta ini dikali 5% atas biaya jabatan. Tapi maksimal 6 juta setahun atau sebulannya 500.000. Nah, ini maksimal setahun 6 juta, ditambah ada pengurang atas iuran BPJS, ya, iuran pensiun sebesar 200.000 tadi di soal, ada iuran pensiun sebesar 200.000. Nah, 200.000 dikali 12 bulan, maka total dalam 1 tahun pengurangannya adalah 2.400.000. Maka total pengurang itu adalah 8.400.000. Nah, sekarang kita mencari penghasilan netonya berapa nih? Penghasilan netonya dari mana? Penghasilan netonya ini dari penghasilan bruto setahun dikurangin pengurang setahun, maka dapat penghasilan neto sebesar 154.600.000 ini. Nah lanjut. Setelah mendapatkan penghasilan neto setahun, maka kita kurangin lagi atas PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Nah, tadi status Pak Andi ini kan kawin tanpa tanggungan, maka statusnya adalah K0.
Pak Andi kawin adalah 54 juta, ditambah status kawin 4,5 juta, maka status PTKP Kano itu totalnya adalah 58.500. Oke. Nah, setelah mendapatkan PTKP ini, maka kita mencari jumlah penghasilan kena pajaknya itu berapa. Yaitu dari mana? Penghasilan neto dikurangin PTKP, maka dapatlah penghasilan kena pajak, yaitu sebesar 96.100. Oke. Lanjut, setelah kita mendapatkan jumlah penghasilan kena pajak ini, maka yang terakhir adalah kita menghitung PPh 21 menggunakan pasal 17 ayat 1, yaitu tarif lama, bukan tarif TER atau mengikuti PP 58. Nah, total penghasilan kena pajak kan 96.100. Tadi kan sudah disampaikan nih. Kalau tarifnya 5%, itu untuk penghasilan kena pajaknya itu 0 sampai 60 juta. Maka Bapak dan Ibu, rumusnya adalah 60 juta dikali 5%. 60 jutanya dari mana? Ini kan PKP-nya kita 96 juta, maka kita harus keluarkan dulu 60 juta untuk dikalikan 5%. Oke. Nah, ini kita sudah keluarkan 60 juta. Oke, kita sudah keluarkan 60 juta. Nah, sisanya berapa? Sisanya adalah 96.100 dikurangi 60 juta yang sudah kita keluarkan untuk kena tarif 5%, maka sisalah penghasilan kena pajak 36.100. Nah, 36.100 ini dikali tarif yang kedua, yaitu 15%. Berapa? Berarti 36.100 dikali 15%. Karena sudah masuk lapis kedua. Oleh karena itu, secara keseluruhan pajak terhutang atas penghasilan ini adalah sebesar 8.415.000. Nah, ini adalah PPh 21 terhutang selama setahun dari penghasilan yang diterima oleh Bapak dan Ibu wajib pajak. Nah, ini tadi kan total setahun 8.415.000. Dikurangin sama pajak-pajak yang sudah dibayar oleh Bapak dan Ibu selama Januari sampai November. Januari sampai November, PPh 21-nya kan sudah disetor nih oleh Bapak Andi atau oleh perusahaan terkait yang sebagai memotong. Nah, total yang sudah dibayar dari Januari sampai Desember itu adalah 6.335. Oke. Nah, karena kita Januari sampai November sudah bayar, maka kita cantumin di sini. Total setahun terhutang 8.415 dan kita sudah membayar sampai November sebesar 6.335.000. Oleh karena itu, kekurangan pembayaran pajak di masa Desember atau di akhir tahun adalah sebesar 2.080.000. Oleh karena itu, maka PPh 21 masa Desember Bapak Andi itu adalah sebesar 9 juta ditambah THR 30 juta. Total penghasilan bruto adalah 39 juta. Dengan PPh 21 selisihnya adalah 2.080.000. Nah, jadi kalau kita lihat dari contoh kasus ini, sebenarnya kan secara PPh 21 atau pajak terhutang untuk orang pribadi sebagai karyawan itu kan tidak pernah berubah, ya kan? Yang berubah itu adalah teknis cara perhitungan dari Januari sampai November. Tapi secara keseluruhan akhir tahun tetap kita harus bayar sesuai dengan pasal 17 ayat 1. Nah, ini adalah contoh perhitungan untuk masa Desember. Oke. Yang tadi ini adalah perhitungan untuk Januari sampai November menggunakan PP 58 atau tarif efektif rata-rata atau TER. Tapi kalau yang di bawah ini
ya di bawah ini yang saya rumuskan ini adalah untuk perhitungan untuk kita menemukan Desember ini sebenarnya terhutang berapa. Seperti itu Bapak dan Ibu dan wajib pajak orang pribadi. Oke, kita lanjut untuk contoh kasus yang kedua. Nah, ini contoh kasus kedua adalah pegawai tetap yang berhenti bekerja dalam tahun berjalan atau bekerjanya hanya dari pertengahan tahun sampai akhir tahun. Nah, contoh, Bapak Andi pada Agustus 2024 baru mulai bekerja di perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebulan 9 juta dan membayar iuran pensiun sebesar 200.000. Pada bulan Oktober, Bapak Andi ini menerima bonus 25 juta dan Bapak Andi ini menikah tetapi belum mempunyai tanggungan anak. Pada bulan Agustus, penghasilan Pak Andi di PT Jaya Abadi ini hanya dari gaji. Hitung PPh 21 dari bulan Agustus sampai Desember. Nah, kita kategorikan dulu Bapak dan Ibu. Agustus terima 9 juta, September, Oktober, November, Desember terima 9 juta. Namun, di bulan Oktober, dia menerima bonus 25 juta. Oke. Nah, kalau kita lihat dari contoh kasus tadi atau mungkin skema TER atau kategori A, B, dan C, maka Bapak Andi ini kan masuk kategori A. Oke, dengan tarif efektif rata-rata itu adalah 1,75%. Oke, jadi tetap bayar 157.500 ya. Terus yang untuk bulan Oktober memang berbeda karena dia ada terima bonus, maka tarifnya 14%, sehingga pajaknya lebih tinggi. Oleh karena itu, dari Agustus sampai November, Bapak Andi ini sudah bayar pajaknya sebesar Rp5.232.500. Nah, sekarang kita kan mau menghitung nih, bulan Desember ini secara global Bapak Andi ini sebenarnya masih kurang bayar atau lebih bayar ya, gitu kan? Nah, kita hitung dulu. Penghasilan gaji Bapak Andi ini kan 9 juta. Dikali berapa bulan dia bekerja di PT Jaya Abadi ini, berarti kan 5 bulan. Dikali 5 bulan, maka totalnya adalah 45 juta. Ditambah Bapak Andi ini menerima bonus di bulan Oktober sebesar 25. Maka total penghasilannya adalah sebesar 70 juta. Nah, biaya jabatan juga sama, 5%, maksimal 6 juta setahun atau per bulannya 500.000. Nah, karena Bapak Andi ini bekerjanya baru mulai di bulan Agustus sampai Desember, maka total masa kerja Bapak Andi ini di PT Jaya Abadi adalah 5 bulan. Oleh karena itu, maka biaya jabatannya dikali 5, sehingga dapat 2,5 juta. Nah, setelah itu, Bapak Andi kan juga mendapatkan iuran pensiun atau sebagai pengurang ya, 200.000 per bulan, dan selama 5 bulan kan 1 juta. Maka ini dimasukin sebagai pengurang. Total pengurangannya adalah 3.500.000. Nah, setelah itu kita cari penghasilan neto setahun. Penghasilan neto setahun itu adalah 70 juta dikurangin sama biaya jabatan sama iuran pensiun sebesar 3,5 juta. Maka penghasilan neto setahunnya itu adalah 66.500.000. Lanjut, kita hitung lagi nih PTKP-nya, statusnya kawin tanpa tanggungan. PTKP Bapak Andi adalah 50 juta dengan status kawin 4,5 juta, maka total itu PTKP untuk Kano adalah 58.500.000. Nah, sekarang kita mencari penghasilan kena pajaknya berapa. Dari mana? Dari penghasilan neto setahun dikurangin PTKP, dapatlah 8 juta. Oke, dapat 8 juta. Lanjut. Kita hitung tarif pasal 17 ayat 1, yaitu tarif progresif 5%, 15, 25, 30, dan 35. Nah, karena Bapak Andi secara penghasilan kena pajaknya 8 juta, oleh karena itu apa? Langsung
8 juta ini kali 5%. Dapatnya berapa? PPh 21 terhutangnya adalah 400.000. Paham ya, 400.000. Pajak terhutang selama 5 bulan bekerja Bapak Andi. Nah, ini adalah pajak yang sudah ditentukan dari perhitungan di atas, yaitu 400.000. Terus kita cek juga, dari Januari sampai November, Bapak Andi sudah bayar berapa sih sebenarnya? Nah, kita lihat kembali nih, kita rekap kembali. Oh, Bapak Andi ternyata dari Agustus sampai November ini sudah bayar pajaknya sebesar 5.232.500. Ternyata setelah kita hitung-hitung nih, pajak yang terhutang itu realnya hanya 400.000. Terus bagaimana nih Bapak dan Ibu untuk wajib pajak orang pribadi ini? Oke, karena Bapak Andi sudah dipotong 5.232.500 dan seharusnya dia hanya bayar 400, maka Bapak Andi pada Desember 2024 atau akhir tahun, Bapak Andi ini ada lebih bayar PPh 21 sebesar 4.832.500 ini. Solusinya bagaimana nih untuk Bapak Andi ini atau mungkin untuk perusahaan PT Jaya Abadi ini atas kasus perhitungan seperti ini? Oke, kita ngomongin permasalahan dari posisi perusahaan Jaya Abadi ini dulu. Nah, secara PPh 21 terhutang, Bapak Andi ini memang kelebihan kita motong. Artinya apa? PT Jaya Abadi harus mengembalikan PPh 21 lebih bayar tersebut kepada Bapak Andi. Oke, secara tunai ataupun transfer ke Pak Andi atas kelebihan pembayaran PPh 21. Oke, nah terus bagaimana PPh 21 lebih bayar ini yang sudah kita laporkan? Oke, untuk PT Jaya Abadi, maka PPh 21 masa Desember 2024 boleh menggunakan lebih bayar ini untuk mengurangi atas kekurangan pembayaran pajak di masa Desember tersebut. Contoh, misalnya nih kita hitung semuanya karyawannya total ada 30. Secara PPh 21 terhutang selama 1 bulan secara keseluruhan, itu kita harus menyetorkan ke DJP atau ke kantor pajak itu adalah misalnya 20 juta. Nah, tinggal dikurangin. Karena kita sudah ada kelebihan bayar 4.800.000 ini, maka 20 juta yang harusnya kita bayar, kurangilah sama 4.832.500 ini. Sehingga PT Jaya Abadi di bulan Desember hanya perlu membayar ke negara sebesar 15 juta sekian, sekian, sekian. Nah, itu adalah cara perhitungan untuk masa Desember bagi perusahaan yang mengalami kelebihan bayar. Oke, setelah itu sudah dilakukan semua, maka bulan Desember itu jangan lupa PT Jaya Abadi ini harus memberikan bukti potong 1721A1 kepada Bapak Andi. Ya, serta memberikan lampiran bahwa atas kelebihan ini sudah kita bayarkan melalui transfer ke rekening Bapak Andi, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah untuk kasus yang kalau terjadi lebih bayar. Oke, kita lanjut ke contoh kasus yang ketiga. Nah, ini adalah untuk pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri. Misalnya contoh, Mr. Russell merupakan warga negara Singapura. Oke, yang mulai menetap di Indonesia dan bekerja di PT Sukses Maju. Pada tanggal 1 September 2024, dengan masa kontrak 2 tahun, Mr. Russell ini berstatus tidak menikah, namun memiliki 2 tanggungan. Mr. Russell memperoleh gaji sebesar 20 juta per bulannya. Oke, nah sekarang kita lihat nih, Mr. Russell statusnya kan tidak menikah, namun memiliki 2 tanggungan. Maka status PTKP-nya itu adalah TK2. Nah, kita lihat lagi nih ke
apa namanya, ke PP 58 atas skema yang disusun. Maka Mr. Russell ini masuk kategori B. Oke, masuk kategori B karena statusnya TK2. Terus kita juga lihat tadi penghasilan brutonya kan 20 juta. Nah, kita lihat 20 jutanya ini ada di lapisan mana. Oke, kita lihat di angka 14. Oke, angka 14 penghasilan brutonya adalah 18.450.000 sampai dengan 21.850.000, maka tarif efektif rata-rata atau tarif pajak tersebut adalah 8%. Nah, kita lihat bulan Agustus Mr. Russell ini terima gaji 20 juta, terus tadi masuk kategori B dengan lapisan 8%, maka PPh 21 terhutang dari Mr. Russell ini adalah 20 juta dikali 8%. Maka dapatlah PPh 21 terhutang untuk Mr. Russell ini adalah sebesar Rp1.600.000. Oke, nah di bulan September sampai November itu masih sama. Oke, masih sama pemotongannya, masih 1,6 juta. Nah, khusus bulan Desember, cara perhitungannya gimana? Maka kita mengacu ke pasal 17, Bapak dan Ibu. Oke, kita lihat dulu. Penghasilan atas gaji 20 juta dikali masa bekerjanya adalah 5 bulan. Dari Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Dapatlah gajinya selama 5 bulan itu sebesar 100 juta. Lanjut, kita kurangin dengan biaya jabatan. Biaya jabatan ini sama, maksimal 6 juta setahun, atau 500.000 per bulan. Jadi 100 juta dikali 5%, maka sudah melebihi batas yang ditentukan, maka karena dia bekerja hanya 5 bulan, berarti 5 bulan dikali 500.000. Dapatlah penghasilan neto setahun sebesar 97.500.000 rupiah ini. Terus, penghasilan neto kita harus setahunkan dulu. Nah, ini beda nih. Cara perhitungan untuk karyawan yang sebagai WNI sama karyawan yang datang dari luar negeri. Nah, penghasilan neto disetahunkan khusus untuk Mr. Russell ini, rumusnya seperti ini. 12 bagi 5 dari mana? Ini 12 adalah 12 bulan dibagi masa Mr. Russell ini bekerja. Yaitu 12 bagi 5 dikali penghasilan neto sebesar 97.500.000. Maka penghasilan neto disetahunkan itu adalah sebesar 234 juta. Nah, ini adalah rumus cara perhitungan untuk Mr. Russell yang datang dari Singapura. Oke, lanjut. Kita hitung PTKP-nya. Mr. Russell tadi kan tidak kawin tapi punya 2 tanggungan. Maka PTKP-nya adalah 54 juta, ditambah 2 tanggungan yaitu 4,5 juta ditambah 4,5 juta, maka jadilah 9 juta. Oleh karena itu, status PTKP TK2 itu adalah 63 juta. Nah, kita hitung lagi, jumlah penghasilan kena pajaknya berapa? Dari mana? Berarti dari penghasilan neto yang tadi kita rumuskan itu, dikurangi 63 juta. Ya, dikurangi 63 juta. Maka dapatlah penghasilan netonya sebesar 171 juta. Nah, sekarang kita masuk ke pasal 17. Cara perhitungannya gimana? 60 juta dikali 5%. Oke. Nah, setelah 60 juta dikali 5% dapat 3 juta pajaknya, kita masuk ke lapis kedua. Karena apa? Ini kan 171. Maka 171 dikurangi 60 juta, maka penghasilan yang harus kita hitungkan adalah 111 juta. Nah, tadi kan lapis kedua adalah 60 juta sampai 250. Artinya Mr. Russell ini tarif kedua kan baru 111 juta. Maka 111 juta ini langsung dikalikan dengan tarif 15%. Maka PPh 21 terhutang Mr. Russell itu adalah 16.650.000. Maka total penghasilan
yang diterima oleh Mr. Russell, maka dikenakan pajak adalah sebesar 19.650.000 ini. Oke, jelas ya? Nah, setelah dapat PPh terhutang selama setahun, jangan lupa untuk mendapatkan PPh 21 sesuai dengan masa kerjanya Mr. Russell ini dari mana, yaitu 5/12 dikali 19.650.000. Maka dapatlah PPh 21 terhutang Mr. Russell selama 5 bulan bekerja ini adalah sebesar 8.187.500. Terus, kita lihat, Mr. Russell ini dari Agustus sampai November, sebenarnya kita udah potong pajak berapa sih? Nah, kita lihat ke atas. Tadi kita udah potong nih 1.600.000 setiap bulannya dari Agustus sampai November. Totalnya 6.400.000. Maka kita masukin ke sini, 6.400.000. Artinya apa? PPh 21 terhutang Mr. Russell seharusnya adalah 8 juta, dan dia sudah setor 6.400.000 dari Agustus sampai November, maka di bulan Desember Mr. Russell ini masih ada kekurangan bayar pajak sebesar 1.787.500. Oke. Nah, maka PPh 21 masa Desember 2024 perusahaan harus memotong ke Mr. Russell ini adalah sebesar 1.787.500 ini. Ini adalah cara perhitungan secara setahunnya. Dan ini adalah rumus-rumus yang memang sudah ditentukan dari undang-undang. Oke, ini kita lanjut untuk menghitung pegawai tetap yang pajak terhutangnya ditanggung oleh pemberi kerja atau tunjangan pajak istilahnya ya. Jadi kadang-kadang kan ada wajib pajak nih orang pribadi yang bekerja di perusahaan, terus ternyata PPh 21-nya ditanggung oleh perusahaan atau di gross up. Nah, itu cara perhitungannya gimana? Nah, untuk perhitungan untuk pegawai tetap yang pajaknya ditanggung oleh perusahaan atau di gross up, memang ini agak sedikit rumit dan memang ada rumus rumus perhitungannya. Ini saya coba tuangkan rumus secara simpelnya supaya Bapak dan Ibu wajib pajak orang pribadi ini tidak bingung cara perhitungannya gimana. Yang pertama, kita lihat dulu contoh kasus. Bapak Andi ini pada tahun 2024 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebulan 51.827.997 dan berstatus tidak menikah. Oke, berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan sama sekali. Hitunglah PPh 21 bulan Januari Bapak Andi tersebut. Yang pertama kita harus isi dulu ya. Yang pertama kita harus isi dulu penghasilan yang diterima. Oke, penghasilannya. Jadi ini keterangan-keterangan yang saya sudah susun dengan rumus ya. Jadi yang pertama adalah gajinya, yang kedua adalah tunjangan PPh-nya, yang ketiga adalah penghasilan brutonya, keempat adalah PPh 21 terhutang, baru take home pay-nya berapa. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, yang pertama-tama kita isi dulu nih, gajinya Bapak Andi ini berapa? Kita isi dulu, yaitu 51.827.997. Terus yang tunjangan PPh ini kita kosongin dulu ya. Sebenarnya kita kosongin dulu. Ini saya coba kasih warna putih dulu. Nah, mestinya ini kita isi dulu. Barulah kita mencari PPh 21 terhutang. Nah, secara rumus penghasilan bruto ini rumusnya adalah gaji ditambah sama tunjangan PPh. Walaupun tunjangan PPh-nya belum kita isi, maka rumusnya tetap harus ditambahkan dulu. Oke, nah kita tambahin. Setelah tambahin, pasti nanti kita dapat nih penghasilan brutonya berapa. Oke, barulah kita dari penghasilan bruto ini, rumusnya langsung dikali tarif 19%. 19% ini dari mana? Nah, 19% itu dari TER atau tarif efektif rata-rata
yang sudah ditentukan berdasarkan kategori atau lapisan. Bapak Andi ini kan terima gaji 51 juta. Maka tarifnya di lapisan tersebut itu adalah 19%. Oke. Nah, maka dari itu PPh 21 terhutangnya itu adalah penghasilan bruto ini dikali 19%. Dapatlah PPh 21 terhutang. Nah, PPh 21 terhutang ini akan masuk ke tunjangan. Masuk ke tunjangan. Nah, ini rumus nih. Jadi tunjangan PPh-nya itu sama dengan langsung ambil PPh 21 terhutang. Oke. Oleh karena itu, total keseluruhan penghasilan bruto yang diterima itu adalah gaji ditambah tunjangan PPh 21. Oke. Nah, makanya dapatlah 63.985.000 ini. Untuk take home pay-nya berapa? Berarti penghasilan bruto dikurangi PPh 21 terhutang tersebut, maka dapatlah 51.827.997 atau sesuai dengan gaji yang diterima Bapak Andi tersebut. Tapi ini adalah rumus awal. Jadi gini, perhitungan untuk tunjangan PPh 21 atau prosap memang rumusnya sedikit rumit atau sedikit berbeda dengan yang tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Nah, setelah kita hitung yang pertama, maka kita masuk lagi ke perhitungan kedua. Oke, perhitungan kedua. Tetap sama, kita pertama masukin dulu gaji Pak Andi sebesar 51.827.997. Tunjangan PPh sama, tidak kita isikan dulu, tapi kita sudah kasih rumus, yaitu sama dengan menggunakan PPh 21 terhutang ini. Oke, rumusnya sudah seperti ini. Nah, terus penghasilan bruto itu adalah gaji ditambah tunjangan PPh. Oke, jelas ya. Nah, sekarang kita lihat penghasilan brutonya ini berapa sih? 65.605.059. Nah, kita balik lagi lihat tarif efektif rata-rata tadi. Kalau dia menerima penghasilannya 60 juta, maka masuk lapisan berapa? Nah, ini sudah kita cek, masuk lapisan 21%. Oleh karena itu, maka PPh 21 terhutang Pak Andi itu adalah dari 65 langsung dikali 21%. Dapatlah PPh 21 terhutang real adalah sebesar 13 juta. Nah, maka nanti take home pay-nya berapa? Take home pay-nya ini adalah 51.827.997. Oke, jadi Bapak dan Ibu, saya rasa mungkin kalau saya menjelaskan seperti itu, mungkin Bapak dan Ibu atau wajib pajak orang pribadi ini mungkin masih bingung nih, tanda tanya ini gimana sih cara perhitungan gross up-nya ini. Nah, sebenarnya kalau ada rumus atau kita mengikuti rumus ini sebenarnya sudah enak. Ya, sudah enak dan kita hanya mengikuti. Karena kalau kita menghitung secara manual memang agak ribet. Ya, agak ribet. Cuman ini saya coba mempersimpel dan saya memberikan rumus-rumus yang sudah saya rumuskan secara kategori masing-masing. Oke, sudah masuk kategori masing-masing. Nah, oleh karena itu ini PPh 21 terhutang yang real yang harus dibayarkan oleh Pak Andi. Ini adalah bulan Januari. Nanti lanjut lagi November sampai Februari sampai November. Setelah itu kita hitung seperti kalkulasi secara keseluruhan dari Januari sampai Desember. Kekurangannya berapa, maka kita setorkan. Nah, perhitungannya sama persis seperti yang sudah saya sebutkan di contoh perhitungan 1, 2, 3 ini. Ya, ini saya hanya kasih gambaran saja terkait tunjangan gross up yang nanti akan kita hitungkan. Oke, nah ini kita lanjut untuk penghasilan atas pensiun yang diperoleh secara berkala. Nah, ini adalah pensiun yang diperoleh secara berkala, perhitungannya gimana? Contoh, Bapak Roni mulai bekerja sebagai pegawai tetap pada PT Hasari sejak tahun 2010 dengan status menikah dan memiliki 2 orang anak, yaitu K2 ya berarti ya. Pada tanggal 1 Januari 2024, Roni ini memasuki masa pensiun dari dana pensiun sebesar 7 juta per bulan. Nah, cara perhitungannya gimana?
Sama, kita harus lihat dulu kategorinya. Dia status PTKP-nya apa? K2 tadi ya, K2. Maka K2 itu masuk kategori B. Oke. Terus lanjut. Kita lihat pensiunannya itu dia terima per bulan berapa? Oh, ternyata 7 juta nih. Kita terima 7 juta per bulan sampai Desember. Nah, ini kita coba feedback kembali ya. Kategori B. Dia K2, kategori B, dengan penghasilan pensiunnya 7 juta, yaitu mana? Berarti masuk ke lapisan 4 nih, 6.850.000 sampai 7.300.000, maka tarifnya itu adalah 0,75. Nah, kita lihat lagi nih, 0,75, benar ya. PPh 21 terhutangnya berapa? Berarti 7 juta dikali 0,75. Maka tiap bulan dana pensiunnya ini harus bayar pajak sebesar 52.500. Nah, sampai bulan November, ternyata dia terimanya 577.500 rupiah. Oke, nah terus setelah itu kita mau hitung nih, bulan Desembernya bagaimana? Ya, bulan Desembernya bagaimana? Kita hitung. Dia terima dana pensiun 7 juta per bulan selama 12 bulan, maka 84 juta. Nah, khusus dana pensiun, biaya jabatan ini tarifnya masih sama, 5% dari penghasilan bruto. Tapi maksimal 2.400.000 per tahun. Ingat ya, 2.400.000 per tahun. Kalau tadi yang pegawai tetap yang menerima penghasilan, biaya jabatannya kan maksimal 6 juta per tahun atau setara 500.000 per bulan. Nah, kalau untuk yang pensiun ini, biaya jabatannya itu 2.400.000 per tahun atau setara 200.000 per bulan. Nah, ini karena 12 bulan maka 2.400.000. Oke. Nah, terus kita mendapatkan penghasilan netonya yaitu 84 juta dikurangi biaya jabatan. Dapatlah 81.600.000 rupiah. Terus setelah itu kita apa namanya hitung PTKP-nya. PTKP-nya itu tadi kan adalah K2. K2 berarti berapa? Roninya statusnya 54 juta dengan status kawin ditambah 4.500.000 ditambah tanggungannya ada 2 orang yaitu 4.500.000 tambah 4.500.000 lagi, maka total 9 juta. Artinya total keseluruhan PTKP K2 itu adalah 67.500.000 rupiah. Nah, terus kita hitung lagi penghasilan kena pajaknya berapa, yaitu 81.600.000 ini dikurangin 67.500.000, dapatlah PKP-nya 14.100.000. Oke. Nah, lanjut kita hitung pasal 17-nya, yaitu pasal PPh 21 terhutang selama setahun. Karena dia PKP-nya 14.100.000 atau tidak melebihi 60 juta, maka langsung kali 5%. 14.100.000 kali 5%. Maka PPh 21 atas dana pensiun yang diterima Roni selama setahun itu ada 705.000 rupiah. Terus kita lihat Januari sampai November, sebenarnya kita sudah setor berapa nih? Nah, kita lihat nih. Januari sampai November sudah setor 577.500 rupiah. Maka kita masukin ke sini. Artinya apa? 705.000 rupiah secara pajak yang harus dibayar Roni dikurangin sama pajak yang sudah dibayar Roni selama Januari sampai November, maka masih ada kekurangan sebesar 127.500. Maka perusahaan harus memotong ke Roni sebesar 127.500 rupiah di masa Desember 2024. Seperti seperti itu Bapak dan Ibu wajib pajak orang pribadi. Oke. Nah, ini kita lanjut ke apa namanya contoh kasus berikutnya. Oke, mohon tunggu sebentar ya Bapak dan Ibu. Ini agak loading sedikit terkait Excel-nya.
Oke, saya rasa apa namanya Bapak dan Ibu wajib pajak orang pribadi terkait perhitungan apa namanya yang sudah tadi saya kasihkan beberapa contoh terkait apa namanya pegawai tetap yang menerima penghasilannya selama setahun atau baru mulai bekerjanya dari pertengahan tahun atau dia menerima dana pensiun atau misalnya orang pribadi yang datang dari luar negeri terus menetap di Indonesia dan lain-lain itu sudah saya berikan contohnya. Terus apa namanya dan yang terakhir ini adalah terkait yang dana pensiun. Oke, nah ini untuk perhitungan apa namanya pegawai tetap yang apa namanya yang memang sudah diatur di PP 58 tahun 2023. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Pak Wilson, mohon maaf ini saya menyela sedikit. Ya, Ini karena gimana? melihat antusiasme Bapak Ibu peserta ini. Tadi yang terkait close up itu Pak Wilson, mohon untuk Oke, dapat diulang. Mumpung belum terlalu jauh seperti itu ya Pak Wilson ya. ya, Terima kasih Pak Wilson. oke baik. Oke, Bapak dan Ibu wajib pajak orang pribadi terkait apa namanya eh, penghasilan atas gaji yang memang PPh 21-nya di cross up perlu saya sampaikan di sini. Yang pertama ini adalah rumus yang saya atau kami konsultan pajak susun sesimpel mungkin supaya memudahkan dalam perhitungan. Oke, tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu ada rumus lain, itu nggak ada masalah karena perhitungan rumus di Excel ini kadang-kadang memang bisa berbeda-beda step by step-nya. Oke, nah kalau dari kami, memang yang pertama saya jelasin di sini adalah kita harus isi dulu nih apa keterangannya, gaji, tunjangan PPh, penghasilan bruto, PPh 21 terhutang, take home pay-nya. Oke, ini jangan dilihat dulu ya Bu ya. Bapak dan Ibu ini jangan dilihat dulu. Pertama kita fokus yang ini dulu. Nah, ini kita lihat dulu ya. Nih, kalau saya apa namanya hapus gaji yang diterima oleh Bapak Andi, maka di sini kan tunjangan PPh-nya itu kan nol semua nih. Ya, ini kan rumusnya hilang semua nih. Nah, makanya saya bilang ke Bapak dan Ibu, secara keterangannya ini sudah saya susunkan. Ini yang saya set, ya. Tapi secara rumus di Excel ini perlu Bapak dan Ibu perhatikan. Khusus tunjangan apa sorry, ini dari gaji dulu deh ya. Gaji kan nggak ada rumus nih. Gaji kan saya nggak kasih rumus apa-apa, itu nol. Nah, tunjangan PPh 21 Bapak dan Ibu connect ke sama dengan connect ke PPh 21 terhutang dulu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait penghasilan bruto. Ya, rumusnya gimana? Penghasilan bruto adalah gaji ditambah tunjangan PPh. Oke, gaji ditambah tunjangan PPh. Terus PPh 21 terhutang. Rumusnya gimana? Rumusnya adalah penghasilan bruto ya dikali tarif TER. Tarif TER ini nanti sesuai dengan penghasilan yang diterima oleh karyawan Bapak dan Ibu. Ya, jadi penghasilan bruto dikali tarif. Oke, lanjut. Take home pay-nya rumusnya adalah penghasilan bruto dikurangin dengan PPh 21 terhutang. Oke, jelas ya. Nah, ini adalah rumus yang kami susun secara simpel. Oke, nah dengan adanya rumus ini, nanti Bapak dan Ibu wajib pajak orang pribadi gampang nih, tinggal eh, ketahui aja sebenarnya karyawannya ini terima gaji berapa, ya kan? Nah, karena tadi soalnya ini gajinya adalah 51.827.997, maka saya masukin di gaji ini, tinggal enter secara rumus keluar. Karena apa? Ini sudah tersam semua, ya kan?
Nah, inilah yang apa namanya ya? Inilah secara rumus perhitungan gross up. Karena berbeda nih sama perhitungan-perhitungan pada sebelum-sebelumnya. Nah, terus sebelum nih, nah ini saya masih ingat nih, Bapak dan Ibu wajib pajak orang pribadi sebelum apa namanya, sebelum masuk ke sini, pasti Bapak dan Ibu bingung nih, kok di Excel saya atau mungkin ini Bapak dan Ibu ada yang lagi sedang ikut atau ada yang sedang apa mengerjakan ya. Nah ini saya kasih apa namanya cara settingnya dulu di Excel. Ya, cara setting di Excel sebelum memunculkan rumus ini, itu yang pertama adalah Bapak dan Ibu harus ke buka Excel dulu, terus ke bagian file, oke, ke bagian file, terus ke option, oke, setelah ke file, ke option, terus ke formula, kita pilih nih, formula ya, kita lihat formula, kita klik, nah, yang bagian enable interactive calculation, ini harus dicentang ya Bapak dan Ibu ya. Ini harus dicentang. Supaya Pak rumus Excel-nya itu nanti jalan untuk gross up-nya ini. Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Bapak dan Ibu wajib pajak orang pribadi, buka dulu file, terus pilih option, ke bagian formula. Oke, Bapak dan Ibu cari nih bagian enable interactive calculation. Nah, itu jangan lupa dicentang. Oke, setelah dicentang, diklik, oke. Paham ya, sampai di sini Bapak dan Ibu. Nah, ini kita harus set dulu Excel-nya. Supaya nanti rumus-rumus yang tadi saya sampaikan ini bisa berjalan dengan baik. Oke. Nah, pertama, setelah kita dapat nih, ya, tadi kan 51 juta ini, kita lihat nih, dia kan statusnya tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Nah, ini saya coba buka lagi feedback kembali atas TER-nya ini. Tadi kan penghasilannya itu adalah 51.900 sekian-sekian. Berarti dia kan masuk kategori yang lapisan 29 ini dengan tarif 19%. Oke. Nah, kita lihat penghasilannya ini kan 51 juta, maka ini kena tarif 19%. Oke. Nah, ini kita hitung dulu pakai rumus pertama. Oke. Ini kan 0. Kita hitung dulu, karena kita sudah tahu nih penghasilan pertamanya itu 51.827.997, maka tarifnya tadi 19%. Kan kita udah ketemu nih take home pay-nya berapa, udah sesuai nih sama yang atas. Oke. Nah, lanjut. Baru kita pakai lagi rumus yang kedua. Rumus kedua juga sama nih Bapak dan Ibu. Kalau gajinya saya hapus, maka ini hilang semua. Ya kan? Nah, rumusnya apa? Ini sama ya, gaji, tunjangan PPh, penghasilan bruto, PPh 21 terhutang sama take home pay. Tunjangan PPh rumusnya itu adalah sama dengan ambil yang PPh 21 terhutang ini. Oke, ini tunjangan PPh. Lanjut, penghasilan bruto rumusnya itu adalah gaji ditambah tunjangan PPh. Oke, gaji ditambah tunjangan PPh. Terus PPh 21 terhutangnya berapa? Yaitu penghasilan bruto dikali tarif TER. Nah, kenapa ini bisa 21%? Gini, tadi kan gajinya 51. Terus kan kita di posisi ini kan sudah menghitungkan PPh 21-nya. Dia dapatlah 63 juta ini. Ya, dia mendapatkan 63 juta ini. Maka 21%-nya ini kita lihat dari penghasilan bruto yang pertama, rumus pertama ini. Dia masuk 63 juta, maka tarifnya adalah 21%. Oke. Nah, setelah itu rumusnya adalah penghasilan bruto dikali 21%. Oke. Barulah take home pay-nya berapa? Take home pay-nya dari penghasilan bruto dikurangin dengan PPh 21 terhutang. Nah, jadi gajinya kan tadi 51.827.997. Oke. Jadinya berapa? PPh 21 terhutangnya adalah 13 juta sekian-sekian-sekian. Jadi bedanya apa nih sama yang kiri kanan ini? Bedanya ini sama bedanya ini apa? Ini adalah kita mencari
tarifnya itu penghasilan brutonya itu berapa kalau PPh 21-nya itu ditambahin. Maka ini kita dapat nih penghasilan brutonya, yaitu 12 juta sekian-sekian ini. Makanya dapatlah penghasilan bruto atas tunjangan PPh 21. Oke. Nah, karena kita sudah dapat penghasilan bruto ini, maka tarifnya yang sesungguhnya itu adalah 21% ini, Bapak dan Ibu. Seperti itu. Ya, Bapak dan Ibu. Jadi ini adalah sistem perhitungan rumus yang saya tuangkan dalam contoh kasus. Ya, tapi tidak dipungkiri Bapak dan Ibu wajib pajak orang pribadi yang ketika nanti ada menemukan kasus-kasus seperti ini atau mungkin ada perhitungan rumus tersendiri, itu silakan ya, silakan mengikuti rumus tersendiri, gak apa-apa. Karena saya rasa rumus ini memang tidak baku, tergantung dari masing-masing wajib pajak cara hitungnya seperti apa. Oke. Nah, sampai di sini saya rasa harusnya sudah mengerti ya Bapak dan Ibu ya. Oke, ini kita lanjut untuk penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tidak tetap. Oke. Nah, nanti PPT ini akan kita share, nggak apa-apa. Kalau misalnya Bapak dan Ibu atau wajib pajak masih bingung dalam perhitungannya yang gross up ini seperti apa, atau misalnya mau konsultasi, silakan Bapak dan Ibu, nggak apa-apa. Nanti Bapak dan Ibu bisa masuk ke website kami di www.bgtaxconsult.co.id. Nanti kita akan layanin Bapak dan Ibu untuk membantu menjawab kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini kita lanjut untuk perhitungan pegawai tidak tetap ya. Oke, ini penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tidak tetap yang menerima atau memperoleh upah harian dengan jumlah penghasilan bruto sampai dengan 2.500.000 sehari. Penghasilan bruto sampai dengan 2.500.000. Nah, contoh, Tuan K ini bekerja di PTP pada bulan Januari 2024. Oke, pada 2024, Tuan K melakukan pekerjaan perakitan jam tangan selama 20 hari dan menerima atau memperoleh penghasilan yang dibayarkan secara harian sebesar Rp500.000 per hari. Oke, jadi per harinya si Tuan K ini menerima penghasilan sebesar 500.000. Nah, caranya gimana? Berdasarkan jumlah penghasilan bruto sehari yang sebesar 500.000 ini, besarnya pajak penghasilan pasal 21 terhutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan K dalam sehari dihitung berdasarkan tarif efektif harian. Nah, ini kita ingat-ingat kembali nih PPT yang tadi saya sempat share, yaitu apa? Tarif efektif harian lebih kecil dari 450.000, maka 0% dikali penghasilan bruto harian. Lebih besar 450.000 sampai 2,5 juta, maka pernya 0,5% dikali penghasilan bruto harian. Nah, karena Tuan K ini menerima penghasilannya 500.000 sehari, maka dia masuk ke tarif efektif rata-rata sebesar 0,5%. Jadi pajak terhutang yang harus disetorkan adalah 0,5% dikali penghasilan yang diterima oleh Tuan K sebesar 500.000, yaitu PPh-nya adalah 2.500.000. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah untuk pegawai tidak tetap. Nah, sekarang kita lanjut untuk contoh kasus selanjutnya. Nah, ini adalah perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tidak tetap. Sama seperti yang tadi, cuman ini agak sedikit berbeda ya. Nih, perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas
pegawai tidak tetap yang menerima atau memperoleh borongan dengan jumlah penghasilan bruto sampai dengan 2.500.000 sehari. Nah, contoh kasusnya gimana? Tuan L bekerja pada PTO pada bulan Juni 2024. Tuan L ini melakukan pekerjaan perakitan bingkai foto selama 10 hari. Atas penyelesaian pekerjaan tersebut, Tuan L menerima atau memperoleh penghasilannya sebesar 4.500.000. Oke, nah cara hitungnya gimana? Kita lihat, rata-rata jumlah penghasilan bruto sehari yang diterima atau diperoleh Tuan L atas pekerjaan pemasangan bingkai tersebut adalah 4.500.000 dibagi 10 hari. Ya kan, karena kan dikerja 10 hari. Maka seharinya dapat 450.000. Nah, berdasarkan rata-rata jumlah penghasilan bruto sehari yang diterima oleh Tuan L ini sebesar 450.000, maka PPh 21 terhutang berdasarkan tarif efektif rata-rata harian, dia masuk kategori 0%. Oleh karena itu apa? Penghasilan yang diterima oleh Tuan L ini adalah 0% dikali 450.000. Maka pajaknya adalah 0. Nihil, tidak perlu setor. Karena penghasilan perharinya hanya 450.000. Oke, kita lanjut nih. Karena ini saya rasa simpel ya. Nah, ini kita lanjut lagi atas pegawai tidak tetap. Misalnya, penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tidak tetap yang menerima atau memperoleh upah satuan dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari 2,5 juta sehari. Nah, itu gimana nih kalau misal penerimanya itu 2,5 juta sehari? Nah, ini contohnya. Tuan M bekerja pada PTN dan Tuan M ini menerima atau memperoleh penghasilan harian berdasarkan jumlah unit TV yang diperbaiki dengan besaran penghasilan yang dibayarkan adalah 300.000 per unit TV. Oke, per unit ya. Tuan M menyelesaikan perbaikan TV-nya itu ada sebanyak 10 buah dalam sehari. Ya, dan menerima atau memperoleh penghasilan sebesar 3 juta rupiah. Nah, penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan M itu seperti apa? Pertama, kita lihat, berdasarkan jumlah penghasilan bruto sehari yang diterima oleh Tuan M ini kan 3 juta. Besar pajak penghasilan PPh 21 terhutang atas penghasilan yang diterima oleh Tuan M ini dihitung dengan menggunakan apa? Tarif pasal 17 ayat 1. Ya. Nah, maka cara perhitungannya gimana? Yaitu Tuan M ini kan terima penghasilan 3 juta. Maka tarif pasal 17-nya adalah 3 juta dikali 50% dikali tarif progresif, yaitu sebesar 5%. Maka PPh 21 terhutang Tuan M ini adalah 75.000. Nah, Bapak Ibu dan Ibu pasti bingung nih, loh kok bisa dipotong pakai tarif pasal 17, bukannya dipotong pakai TER aja. Nah, kita coba feedback kembali ke PPT yang tadi saya presentasikan. Kita lihat nih, pegawai tidak tetap, ya pegawai tidak tetap, kalau penghasilannya per hari 0 sampai 2,5 juta kan dia pakai tarif TER, ya 0% atau 0,5% itu. Tapi kalau dia udah terimanya 2,5 juta ke atas, ini kan lebih besar 2,5 juta per hari. Maka rumusnya ini adalah gajinya atau penghasilan brutonya dikali 50% dikali tarif pasal 17. Tarif pasal 17 itu adalah 5%, 15, 25, 30, dan 35. Oke, nah maka dari itu, maka Tuan M ini rumusnya adalah 3 juta kali 50% kali 5%. Dapatlah pajak terhutangnya sebesar 75.000 rupiah. Oke, sekarang kita lanjut
ke contoh kasus berikutnya. Ini contoh kasus berikutnya adalah penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tidak tetap yang menerima atau memperoleh upah borongan dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari 2,5 juta per hari, ya, per hari. Maka dari itu untuk apa namanya, untuk contoh soalnya itu adalah Tuan Z bekerja pada PTA. Tuan Z melakukan pekerjaan pengecekan material selama 5 hari. Atas penyelesaian pekerjaan tersebut, Tuan Z menerima atau memperoleh penghasilan sebesar 15 juta. Penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh Tuan Z itu seperti apa? Kan dia bekerja 5 hari ya, dan menerima 15 juta. Maka pertama, rata-rata jumlah penghasilan bruto sehari yang diterima oleh Tuan Z itu adalah 15 juta dibagi 5 hari dulu. Maka seharinya dapat 3 juta. Oke. Nah, karena sudah melebihi 2,5 juta, maka tarifnya menggunakan pasal 17. Oleh karena itu, Tuan Z secara perhitungannya adalah 3 juta dikali 50% dikali 5%. Maka PPh 21 terhutang per bulannya adalah 75.000. Oke, jadi inilah yang menentukan sebenarnya Tuan Z ini masuk kategori apa. Apakah masih masuk kategori tarif efektif rata-rata harian, yaitu nggak sampai 2,5 juta, atau sudah melebihi 2,5 juta. Oke. Nah, ini adalah contoh pegawai tidak tetap yang atas borongan. Lanjut, kita ke penghasilan atas pegawai tidak tetap yang apa namanya terima atau peroleh secara bulanan ya Bapak dan Ibu. Ya. Nah, kita harus lihat contoh Tuan N ini bekerja sebagai pemetik teh pada perkebunan milik PTN. Tuan N berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan, yaitu TK0 ya berarti. Tuan N menerima atau memperoleh penghasilan yang dibayarkan secara bulanan berdasarkan hasil panen yang diperolehnya. Selama tahun 2024, Tuan N menerima atau memperoleh penghasilan sebagai berikut. Januari terima 4 juta, Februari 7 juta, Maret 1 juta. Jadi tiap bulan dia terimanya beda-beda nih. Oke, sampai Desember, maka sehingga secara keseluruhan itu adalah 73 juta. Nah, kita lihat berdasarkan status penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dari Tuan N ini kan TK0 tadi. Ya, TK0. Maka kita harus lihat dia masuk kategori mana. Nah, karena dia terima tiap bulannya berbeda-beda, maka kita harus lihat dulu skema yang ada di PP 58. Dia TK0, maka pasti masuk ke kategori A. Oke, kategori A. Kita lihat, oh ternyata penghasilan pertamanya dia terima apa namanya 4 juta. Berarti kan masih 0% nih. Kalau 7 juta kan tarif kategori A-nya kan 1,25%. Nah, skema-skema ini yang harus kita cari dulu terlebih dahulu di PP 58, baru kita tuangkan. Nah, dari sini baru ketahuanlah Tuan N ini seharusnya terhutang pajak PPh 21 setiap bulannya menggunakan TER berapa. Nah, ini sudah saya carikan atau hitungkan. Jadi tiap bulannya Tuan N ini memang ada yang terhutangnya berbeda-beda. Tapi sampai Desember Tuan N ini terhutang 870.000. Oke, nah ini khusus untuk pegawai tidak tetap. Oke, nah terus pertanyaan nih dari Bapak dan Ibu atau wajib pajak orang pribadi, loh, kok yang ini nggak ada perhitungan Desembernya ya, seperti karyawan tetap pada umumnya tadi saya kasih contoh kasus. Nah, Bapak dan Ibu harus lihat, dia ini adalah pegawai tidak tetap. Ya, pegawai tidak tetap yang artinya apa? Dia tidak mungkin menerima bukti potong 1721A1. Ya kan? Yang bisa menerima bukti potong 1721A1 itu adalah hanya karyawan tetap. Oleh karena itu apa?
karena dia tidak terima bukti potong 1721A1, maka dia tidak perlu dihitungkan akhir tahunnya itu dia selisihnya berapa, tidak perlu. Nanti tuan N ini sendiri, setelah kita memberikan dia pajak pemotongan seperti ini, dia akan hitungkan kembali sendirinya di SPT tahunan pribadinya. Nah, ketika ada kekurangan bayar, maka dia harus setor sendiri. Kewajiban dari perusahaan hanya memotong sesuai dengan masa dia bekerja, gitu. Tapi selebihnya di akhir tahun dia ada kurang bayar atau ada lebih bayar, itu sudah menjadi urusan dari tuan N tersebut, gitu, di SPT tahunan orang pribadinya. Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah penghitungan pajak penghasilan PPh 21 atas pegawai tetap yang masih memiliki kewajiban pajak subjektif saat berhenti bekerja pada tahun berjalan. Nah, ini bagaimana nih kalau misalnya dia berhenti bekerja pada tahun berjalan nih? Jadi tadi kan di awal-awal saya udah sebutin pegawai tetap ya. Cuman ini saya tambahin lagi kalau misalnya tiba-tiba dia berhenti bekerja di pertengahan. Nah, ini saya kasih contoh aja. Tuan D ini kan mulai bekerja di PTW sejak tahun 2020. Oke. Nah, tapi pada tanggal 1 September Tuan D ini berhenti bekerja pada PTW ini di tahun 2024. Terus bagaimana nih cara perhitungannya? Nah, kita hitung nih. Januari dia terima 17.500.000 sampai Agustus. Tadi kan statusnya ada 1 September 2024, Tuan D ini kan berhenti ya. Nah, terus perhitungannya bagaimana? Kita lihat tarif efektifnya berapa. Karena dia TK0, maka kan masuk kategori A. Jadi tarifnya adalah 8%. Ya, sesuai dengan lapisannya tadi. Pajak yang sudah dipotong adalah Rp9.800.000 selama Januari sampai Juli. Agustus kan dia terakhir bekerja. Nah, ketika Agustus dia terakhir bekerja, maka kita harus menghitung ulang secara keseluruhan dari Tuan D ini. Paham ya? Karena kan orang kalau mau resign atau apa, biasanya kan 1 bulan sebelumnya sudah harus diinfokan. Pak, Bu, saya mau resign. Sehingga bulan depan cara perhitungan PPh 21-nya berbeda. Nah, ketika sudah pengajuan resign, terus bulan depan perhitungan PPh 21-nya gimana? PPh 21 bulan terakhir dia bekerja, maka kita harus hitung ulang kembali secara keseluruhan. Oke. Nah, caranya gimana? Ini kan dia terimanya juta, terus biaya jabatan juta, yaitu maksimal 500.000 per bulan dikali masa dia bekerja yaitu 8 bulan, berarti 4 juta. Iuran pensiun 100.000 dikali 8 bulan dia bekerja 800.000. Maka dapatlah penghasilan neto yaitu 140 juta dikurangin 4.800.000, dapatlah 135.200.000 rupiah ini. Terus dikurangi juga karena status dia PTKP-nya TK0, maka PTKP-nya adalah 54 juta. Terus PKP-nya berapa? Berarti 135.200 dikurangi 54, dapatlah 81.200.000 rupiah. Oke. Nah, penghasilan PPh 21 terhutang sampai dengan bulan Agustus yaitu berapa? 81.200.000, berarti kan 60 juta dikali 5%, data. Sisanya 21.200.000 dikali 15%, dapatlah 3.180.000. Nah, PPh 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan Juli itu kan 9.800.000. Tapi sesungguhnya ketika kita hitungkan secara global atau secara keseluruhan pada masa dia berhenti, dia hanya harusnya bayarnya cuma 6.180.000. Ya kan? Tapi ternyata kita udah motong dia 9.800.000. Benar ya? Nih ya, 9.800.000 ya. Nah, terus bagaimana? Berarti Tuan D ini ada kelebihan pembayaran pajak. Artinya apa? Perusahaan harus mengembalikan 3.620.000 ini ke Tuan D. Oke, ke Tuan D. Terus setelah itu kelebihan ini nanti bisa menjadi pengurang dari
masa Desember PPh 21 terhutang di perusahaan tersebut. Nah, ini adalah kalau dia berhenti bekerja di pertengahan jalan, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, terus kita lanjut nih. Nah, tadi kan apa namanya? Tadi kan si Tuan D ini bekerja di PTW ini kan sampai bulan Agustus. Ternyata Tuan D ini pindah kerja, ya, pindah kerja ke tempat lain. Nah, ini contohnya nih. Ini lanjutan ya, lanjutan dari contoh kasus yang ini ya. Ternyata Tuan D ini pindah kerja. Nah, bagaimana nih? Nah, ini contohnya. Setelah berhenti bekerja di PTW, ya Tuan D ini di bulan September itu, Tuan D ternyata bekerja di PT AB, yaitu bekerja di perusahaan baru, dan menerima upah atau penghasilannya sebesar 22.500.000 rupiah per bulan. Tuan D membayar iuran pensiun melalui PTA ini 100.000 per bulan. Oke. Nah, berdasarkan status penghasilan PTKP-nya Tuan D ini, maka besarnya pemotongan pajak penghasilan PPh 21 yang diperoleh oleh Tuan D dihitung berdasarkan tarif efektif rata-rata kategori A karena statusnya TK0. Oke. Nah, terus kita harus lihat, oh ternyata dia di perusahaan baru ini terima gajinya 22.500.000. Maka tarif lapisannya berapa? Lapisannya sudah kita carikan, yaitu sebesar 9%. Ya. Jadi langsung 22.500.000 dikali 9%. Maka di perusahaan baru atau di perusahaan PT AB ini, Tuan D ini dipotong pajak 2.025.000. Oke, selama sampai November. Kalau Desember kan pasti kita harus hitung secara keseluruhan ya. Jadi kita kosongin dulu. Nah, selama September, Oktober, November, Tuan D ini udah dipotong nih sebesar 6 juta sekian-sekian. Terus bagaimana nih? Di perusahaan sebelumnya dia udah terima bukti potong, ya kan? Terus di perusahaan baru ini dia juga pasti akan terima bukti potong. Ini cara gabungannya gimana? Cara perhitungannya gimana? Nah, ini kita lihat. Untuk perhitungan apa namanya? Untuk perhitungan PPh 21 pada masa tersebut, dalam hal Tuan D tidak menyerahkan bukti potong ke dari PTW ke PT AB. Maka penghasilan brutonya berapa? 90 juta, terus dikurangi biaya jabatan, ya, biaya jabatan 500.000 per bulan maksimal, dikali 4 bulan dia bekerja di PT AB ini, dapatlah 400.000. Dapatlah 2 juta. Terus dikurangin iuran pensiun 100.000 selama 4 bulan, maka 400.000. Jadi pengurangannya ada 24 juta, 2 juta 400. Nah, untuk penghasilan neto setahunnya itu adalah 90 juta, dikurangin 2 juta 400, maka dapatlah 8 juta 700, 84 juta, 87 juta 600.000 rupiah. Dikurangin lagi nih PTKP-nya, ya kan? Ini kan rumusnya udah pasti baku ya, udah sama terus ya. Kurangin lagi PTKP-nya, dapatlah penghasilan kena pajaknya 33 juta 600.000 rupiah ini. Oke, 33 juta 600 langsung dikali tarif progresif, yaitu 5%. Ya kan? Dapatlah 1.680.000. Artinya apa? Secara Tuan D ini karena dia tidak memberikan bukti potong dari perusahaan sebelumnya kepada perusahaan barunya, maka perusahaan barunya ini hitungnya seperti ini ya, sehingga terhutang PPh 21 1 juta sekian-sekian. Tapi karena dia udah dipotong 6 jutaan, maka Tuan D ini ada kelebihan bayar di perusahaan barunya itu adalah 4.365.000. Ya, ada kelebihan bayar dan perusahaan baru ini harus mengembalikan kepada si Tuan D tersebut. Nah, ini kalau si Tuan D ini tidak menyerahkan bukti potong dari perusahaan sebelumnya ke perusahaan baru. Kita lanjut. Bagaimana? Nah, bagaimana kalau si Tuan D ini ternyata menyerahkan bukti potong itu kepada perusahaan barunya? Ya kan? Bagaimana nih kalau diberikan? Nah, Tuan D memberikan bukti potongnya yang di perusahaan sebelumnya kepada perusahaan barunya. Maka perhitungannya gimana? Tadi kan penghasilan brutonya itu kan apa namanya 90 juta ya di perusahaan baru ya.
60 juta. Terus dikurangin dengan biaya jabatan, iuran pensiun, dapat penghasilan netnya sekian. Terus setelah itu penghasilan neto dari Januari sampai bulan Agustus 2024 di PT perusahaan sebelumnya adalah sebesar 135.200. Itu harus diisi. Ya, itu harus diisi. Jadi apa namanya? Penghasilan neto bulan Januari sampai Agustus perusahaan sebelumnya itu harus diisi dulu. Nah, oleh karena itu, penghasilan neto bulan Januari sampai Desember 2024 itu berapa? Yaitu 87.600 di perusahaan sebelumnya, di perusahaan sekarang, ditambah penghasilan neto di perusahaan sebelumnya, dapatlah 222.800.000 rupiah ini. Udah dapat nih penghasilan neto apa namanya selama Januari sampai Desember. Oke. Terus dikurangin lagi PTKP-nya 54 juta. Ya kan, dapatlah penghasilan kena pajaknya sebesar 168.800.000 rupiah. Nah, kita lihat 168 juta ini kita hitung menggunakan tarif progresif. Yaitu apa? Yaitu 5% kali 60 juta dapat 3 juta. Ya, dapat 3 juta. Lanjut, 168 dikurangi 60 juta, dapatlah 108 ini. Ya, dikali 15%, dapatlah pajaknya 16.320.000 ini. Nah, secara keseluruhan, PPh 21 terhutang Januari sampai Januari sampai Desember itu adalah 13.140.000. Dari mana? Dari yang PPh 21 terhutangnya dikurangin dengan PPh 21 yang sudah dipotong di perusahaan sebelumnya. Maka dapatlah 13.140.000. Lanjut, dikurangin lagi sama pajak yang sudah dia setor di perusahaan baru ini yang dari September sampai November, yaitu sebesar 6.075.000. Benar ya? Coba. Nah, ini benar nih. Terus setelah itu, selisihnya berapa? Karena dia udah bayar di perusahaan sebelumnya 6 jutaan, di perusahaan barunya juga udah bayar 6 jutaan, dan seharusnya dia cuma terhutang 19 juta, maka selisihnya itu adalah kekurangan bayar di akhir tahun sebesar 7.065.000 rupiah. Nah, ini adalah cara perhitungan untuk karyawan yang berhenti di pertengahan jalan, terus dia pindah ke perusahaan baru, tapi dia pindah ke perusahaan baru, dia apa namanya tidak memberikan bukti potong pada perusahaan yang sebelumnya, ataupun dia memberikan bukti potongnya. Ini adalah cara perhitungannya. Nah, ini selanjutnya adalah contoh kasus terkait penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas jasa sehubungan dengan apa namanya pekerjaan bebas, ya, sehubungan dengan pekerjaan bebas. Oleh karena itu kita apa namanya kita lihat contoh kasusnya. Tuan U adalah seorang pengacara, ya, seorang pengacara dan sedang menangani sengketa kasus penyalahgunaan hak cipta milik PTF gitu misalnya. Atas penyelesaian kasus tersebut, Tuan U ini menerima atau memperoleh penghasilan sebesar 400 juta. Terus bagaimana nih cara perhitungannya? Nah, yang A, besarnya pajak penghasilan pasal 21 terhutang atas Tuan U tersebut, dia menggunakan tarif pasal 17. Jadi sebenarnya jasa sehubungan dengan pekerja bebas ini masih belum ada perubahan apa-apa ya secara teknis perhitungannya. Cuman ini saya sampaikan feedback kembali, kita sama-sama belajar kembali teknis perhitungannya seperti apa. Nah, apa namanya DPP atas pemotongannya PPh 21 Tuan U ini adalah 400 juta dikali 50%. Dapatnya berapa? Dapatnya dikurangi lagi 200 juta. Oke, karena kan dia memperoleh penghasilannya 400 juta. Nah, terus lanjut. Besarnya pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilannya diterima oleh Tuan U
itu adalah masuk beberapa tarif. 5% untuk 60 juta. Oke. Terus 15% untuk 140 juta. Maka PPh 21 terhutangnya adalah sebesar 24 juta. Maka Tuan U ini dipotong oleh perusahaan itu adalah sebesar 24 juta atas penghasilan yang diterima sebesar 400 juta tersebut. Oke. Nah, selanjutnya adalah selanjutnya itu adalah kita coba menghitung kembali, mengingat-ingat kembali terkait penghasilan PPh 21 atas jasa dokter, ya, atas jasa dokter. Yang pertama, Tuan R merupakan dokter spesialis anak yang melakukan praktek di Rumah Sakit ABC. Dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian dari penghasilan rumah sakit, dan sisanya sebesar 80% dari jasa dokter tersebut akan dibayar kepada Tuan R atau dokter tersebut pada setiap akhir bulan selama tahun 2024. Oke. Nah, ini adalah penghasilan jasa dokter dari Januari sampai Desember. Oke, jumlah keseluruhannya adalah 524 juta nih. Ya, dari Januari sampai Desember 524 juta. Terus, besarnya pemotongan pajak penghasilan PPh 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dokter tersebut dari praktek rumah di sakit ABC itu seperti apa? Nah, kita lihat nih. Ini penghasilan ya. Kita lihat. Pertama, dia akan terima 45 juta. Ya. DPP pemotongan pajak penghasilannya itu adalah kan kali 50% ya. Kali 50% dapatlah 22.500.000. Tarif pasal 17 ayat 1 progresifnya adalah 5%. Maka PPh 21 terhutangnya sebesar 1.125.000. Lanjut lagi Februari ini. Februari sama. 49 juta ini dikali 50% dapat 24.500.000. Dikali lagi tarif progresif sebesar 5%. Ya, sebesar 5%. Dan PPh PPh 21 terhutangnya itu adalah masih sama, yaitu 1.225.000. Nah, lanjut kita ke penghasilan bulan Maret yang diterima oleh dokter tersebut. Ya, penghasilan yang diterima tetap sama. 47 juta dikali 50% dikali tarif 5% dapatlah 1.175.000. Sampai seterusnya di perhitungan seperti itu. Maka PPh 21 atas dokter tersebut adalah terhutang sebesar 13.100.000 rupiah. Oke. Nah, ini adalah contoh kasus untuk spesialis dokter. Nah, sisanya ini adalah saya memberikan catatan-catatan terkait aturan tentang Per 16 tahun 2016. Saya ingatkan kembali, Per 16 tahun 2016 tidak dicabut, ya, masih berlaku. Artinya apa? Artinya catatan-catatan yang saya berikan ini masih berlaku untuk perhitungan PPh 21 bagi wajib pajak orang pribadi. Oke. Lanjut juga saya di sini mengingatkan kembali status PTKP yang sampai saat ini masih berlaku di Indonesia sesuai dengan aturan pasal 17 dan lain-lainnya. Oke, saya rasa untuk contoh kasus dari saya seperti itu. Semoga Bapak dan Ibu bisa memahami dengan seksama. Dan jika memang ada kebingungan, silakan tanya kembali ke kami, nggak apa-apa. Silakan bisa hubungi kami, dan kami akan menjawab sesuai dengan case by case yang terjadi di perusahaan Bapak dan Ibu atau perusahaan tersebut. Ya, oke, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.